Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara bersama narasumber kita yaitu selaku ibu saya, yaitu Ibu Helen Tambunan. Halo, selamat malam semua. Dengan ini mari kita memulai wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, apa tradisi keluarga yang paling penting untuk dijaga? Oke, karena kita keluarga Batak, jadi biasanya setiap akhir tahun mengawali tahun baru itu dengan kumpul keluarga, berdoa bersama, lalu ada yang istilah Bataknya mandok hata. Jadi setiap anggota keluarga, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua, itu masing-masing mandok hata. Artinya apa? Mengucapkan kata-kata ya awalnya pasti mengucapkan selamat tahun baru, terus kemudian apa yang mereka ingin utarakan dan juga untuk apa namanya keinginan harapan di masa depan. Nah, itu biasanya tradisi Batak yang hampir masih dilakukan oleh semua orang Batak ya, 95% kayaknya masih melakukan itu. Jadi itu hal yang baik sih yang harus selalu kita terapkan untuk keluarga kita. Oke, lanjut soal nomor 2. Bagaimana cara orang tua mengajarkan bahasa daerah kepada anak? Iya, jadi ini challenge sih ya. Kebetulan orang tuanya Krista memang orang tuanya dua-duanya Batak, tapi lahir di Jakarta. Jadi eh, kami memang orang tuanya yang setiap hari berbahasa Batak. Jadi kami mengerti dan bisa berbicara sedikit-sedikit. Nah, cuma memang karena uh, bahasa kita yang biasa hari-hari bahasa Indonesia, jadi ya kita kebanyakan bahasa Indonesia lah, sedikit-sedikit bahasa Inggris. Nah, bahasa Bataknya malah kurang ya. Memang itu yang perlu dibina sebenarnya. Tapi sedikit-sedikit sih memang anak-anak tahu sedikit lah ya. Ya. Paling berapa persen sih? 2% lah, sedikit sekali. Jadi memang ini challenge-nya sebenarnya. Next. Oke, soal nomor 3. Apa peran makanan tradisional dalam mempererat hubungan keluarga? Oh iya. Jadi anak-anak kebetulan suka banget nih makan babi panggang. Nah, kalau opungnya udah bikin, ya itu biasanya anak-anak beserta orang tua senang makan bersama, makan babi panggang. Ya, Satu lagi ikan teri sama sayur tumbuk, sayur singkong. Nah, itu favorit juga. Cuma memang belum semua sih, yang paling yang bontot lah yang masih belum mencoba gitu. Tapi kalau untuk kakak Krista sama adiknya yang laki mau. Nah, itu kenapa begitu? Karena makan bersama seneng gitu dengan makanan Batak yang kita suka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara mengenalkan sejarah silsilah keluarga kepada generasi muda? Oke. Jadi di Batak itu ada yang namanya family tree, itu benar-benar dibikin di buku. Jadi ada bukunya, buku tentang silsilah. Tapi kalau untuk ke anak-anak paling dengan cerita, biasanya dari opungnya. Opungnya biasanya cerita nih ke cucu-cucunya, kalian itu siahaan nomor sekian, nomor 15 karena bapak dan mama itu nomor 14. Ya, hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa tantangan terbesar melestarikan adat istiadat di era digital ini? Iya, tantangan terbesar apa tadi? Di era digital. Di era digital, ya tantangan terbesarnya karena digital kebanyakan ya western ya. Jadi untuk adat sendiri kayaknya kurang viral di antara anak-anak. Paling kebanyakan berbahasa Inggris sekarang. Tapi
tidak menutup kemungkinan kayak ada lagu-lagu Batak kayak sekarang lah Mardua Holong kan lumayan viral ya. Untuk hal-hal tertentu aja sih paling. Oke, lanjut pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara merayakan hari besar keagamaan atau adat di rumah? Oke, ya kalau adat Batak sendiri, kalau misalnya adat pernikahan itu pastinya sulit ya kalau di rumah, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena kan keluarga Batak itu besar, banyak. Jadi kalau untuk di rumah paling untuk adat-adat kecil, misalnya masuk rumah biasanya begini atau mendoakan orang tua, misalnya bawa ikan, ikan mas arsik atau babi yang biasa dibilang kepala babi lah atau saksang. Nah, biasanya gitu doa bersama gitu. Kalau keagamaan ya pastinya ibadah sih ya. Tidak dan itu umum sih, biasa ibadah di rumah tuh biasa dilakukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7 ya. Apakah ada benda warisan keluarga yang memiliki nilai sejarah? Oh, ya kalau benda itu pastinya ulos ya. Kalau pasangan pengantin itu di Batak biasanya dikasih ulos. Itu harus kalau adat Batak. Jadi ulos itu biasanya diukir namanya. Nah, itulah yang akan dipakai setiap ada acara adat, khususnya pernikahan. Itu akan selalu dipakai. Jadi itu tiap keluarga Batak harusnya punya di rumah masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menanamkan etika dan tata krama tradisional pada anak? Ya, etika tradisional ya. Ya, simpel aja sih kayak kalau ketemu orang atau ada tamu, pasti orang tuanya mengajarkan anak untuk memberikan salam. Salam, shake hand gitu. Nah, terus introduce entah baunya, entah siapa, menyapa. Itu etika dasar sih. Jadi nggak mungkin kalau ada tamu anaknya diem aja, ya kan nggak sopan. Itu sebenarnya etika dasarnya yang diajarkan oleh orang tua. Oke, sekian ya pertanyaan bisa kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya, Ibu Helen. Ya, sama-sama. Souvenirnya nggak ada nih. Ini udah 2 kali nih. Oke, terima kasih ya. Terima Makasih, kasih. Tante. Ya, malam. Selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan mulai wawancara pada kali ini, yaitu kita akan wawancara dengan nama saya yaitu Ibu Esti. Oke, mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa tradisi keluarga yang paling penting untuk dijaga? Tradisi dalam keluarga yang paling penting untuk dijaga di keluarga kita ada namanya pertemuan terah di Powinangun yang dilakukan setahun sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara orang tua mengajarkan bahasa daerah kepada anak? Oh, baik. Bahasa daerah dipakai di rumah dalam percakapan sehari-hari. Walaupun sebenarnya tidak mutlak, artinya kadang bahasa daerah, kadang bahasa Indonesia gitu. Jadi tetap dikenalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari, tapi tidak mutlak. Soalnya kan ada kayak pengucapan yang dalam bahasa Jawa yang agak susah kadang-kadang gitu. Pertanyaan ketiga, apa peran makanan tradisional dalam mempererat hubungan keluarga? Baik, makanan tradisional Yogyakarta itu banyak banget ya. Ada gudeg, ada bakpia, ada sayur lodeh, ada geplak gitu. Peranan makanan tradisional ini dalam mempererat hubungan keluarga itu sangat sangat penting ya, karena
dengan adanya makanan tradisional ini membuat suasana tuh menjadi hangat, menjadi terasa kebersamaannya, dan juga mempererat tali persaudaraan gitu. Bagaimana cara mengenalkan sejarah silsilah keluarga kepada generasi muda? Cara mengenalkan sejarah silsilah keluarga kepada generasi muda dengan melibatkan generasi muda dalam tradisi keluarga. Kalau dalam keluarga kita ada pertemuan terah di Pawinangun itu, maka generasi muda terlibat dalam pertemuan itu. Karena dalam pertemuan terah di Pawinangun itu ada sesepuh atau orang yang dituakan, yang sudah lanjut usia, yang beliau penjelasan beliau kita bertemu langsung dengan keluarga-keluarga yang lain yang dimaksud gitu. Jadi kita akan benar-benar akan paham silsilahnya itu seperti ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tantangan terbesar melestarikan adat istiadat di era digital? Baik. Tantangan terbesar melestarikan adat istiadat di era digital yaitu generasi muda itu lebih tertarik dengan konten digital. Padahal konten digital yang ada saat ini tuh lebih banyak yang mengandung budaya asing. Bisa berupa film, bisa tarian, bisa musik gitu. Mungkin teman-teman tahu ya K-pop gitu, ngerti banget lah Blackpink gitu-gitu. Mungkin supaya generasi muda itu lebih tertarik dengan tradisional adat istiadat, terus sepertinya perlu dibuatkan konten digital yang berisi tradisi lokal. Bisa berupa film atau drama, bisa berupa tarian, dan juga musik. Karena di Indonesia sendiri kan sangat bervariatif tariannya ataupun musiknya gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merayakan hari besar keagamaan atau adat di keluarga? Baik, karena kita Katolik, cara merayakan hari besar keagamaan kita di gereja pada saat Natal ataupun Paskah gitu. Biasanya kita mengambil misa malam gitu. Selain itu, kita juga menghadiri perayaan Natal bersama di lingkungan ataupun perayaan Paskah bersama di lingkungan. Pertanyaan nomor 7, apakah ada benda warisan keluarga yang memiliki nilai sejarah? Benda warisan keluarga yang memiliki nilai sejarah ada berupa rumah. Kalau di Jogja disebutnya rumah joglo, rumah adat joglo ya, joglo gitu. Yang usianya udah sekitar 100 tahun lebih gitu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara menanamkan etika dan tata krama tradisional pada anak? Baik, cara menanamkan etika dan tata krama tradisional pada anak dengan contoh dan kehidupan sehari-hari. Misalnya saat berangkat sekolah, anak akan memberikan salam dan mencium tangan orang tua gitu. Salah satu contohnya itu. Gitu. Oke, terima kasih ya Ibu atas partisipasinya, atas waktunya untuk mengikuti wawancara kita. Sama-sama. Terima Iya, kasih, Bu. sama-sama.